Hai Sobat Siput, kembali lagi di Siput Hutan. Hari ini kita akan memasak idam. Enggak, salah sob. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana melakukan sebuah maintenance. Di Siput Hutan itu nggak melulu main sobat. Jadi kita juga melakukan maintenance. Betul gitu Mas Afid ya? Maintenance itu perawatan. Nah, ini adalah RC kita hari ini. RC ini kita dapat dari Jorok. Ya, jadi Jorok mention ya, Jorok. Ya, oke, Medan. Hai Medan. Halo. Jadi ritualnya adalah bagaimana kita akan ngebongkar ya Mas ya. Iya, kita akan bongkar dan mungkin kita akan melapisi dengan produk sadu. Jadi produk sadu itu ini grease baru ya. Bukan baru sih. Tapi dalam bidang RC grease ini cukup baru. Jadi jarang orang yang menggunakan ini. Ini bagus untuk bearing. Jadi semua RC itu untuk sekarang udah pasti pakai bearing semua ya. Pakai bearing ya. Untuk kesempatan ini kita akan menggunakan dua produk sado. Yang pertama adalah bearing. Jadi bearing dengan kemampuan revitalisasi dan coating yang cukup baik seperti ini. Lalu yang kedua kita akan menggunakan metal coating. Metal coating seperti apa? Metal coating seperti ini. Nah, fungsinya itu untuk apa? Jadi kalau untuk bearing ya tentu saja untuk melumasi bearing ya Mas ya. Dan yang untuk metal coating itu untuk apa? Untuk gear. Jadi gear itu kan akan bertemu satu dengan yang lain. Lalu dia akan menjadi semacam pelumas, tapi dia bisa kayak semacam nempel gitu ya Mas ya. Revisi metalnya itu jadi lebih kuat tahan gesekan gitu. Sebenarnya perlu nggak sih Mas kita itu ngebongkar RC kita sampai belain dikasih coating dan lain sebagainya? Menurut Mas Afid gimana? Kalau menurut aku sih perlu banget ya. Kalau main RC itu khususnya RC Adventure itu selalu di medan-medan yang berat. Jadi misal di air, di medan-medan berat, jadi debu, lumpur gitu, harusnya itu semua bearing itu terlapisi dengan penuh. Jadi kalau bearingnya itu tidak terlapisi, kalau kita kena air itu pasti masuk. Jadi kalau kita pakai produk sado ini, bearingnya akan terlapisi dengan sempurna. Jadi air pun tidak masuk dan tidak menyebabkan korosi. Jadi karatan itu sangat rawan sekali untuk di RC Adventure. Maka dari itu sobat, kita selalu menggunakan produk sado karena kemampuan coating dan yang pasti menjauhkan kita dari karat. Nah, sekarang waktunya kita bongkar semua ini. Kita singkirin dulu bodinya. Di kesempatan kali ini juga kita akan menunjukkan ke kalian bagaimana tips membongkar RC yang pastinya tidak akan menyebabkan salah pasang. Jadi tips yang pertama adalah pastikan dibongkar dengan orang yang tepat. Karena kalau saya yang bongkar jadinya nanti capcay asam manis, bukan RC lagi. Oke, kita mulai. Yang mana dulu nih Mas? Roda dulu mungkin gardan. Ya, kalau cuma nyopotin roda sih bisa. Jadi yang perlu dilumasi itu gardan depan belakang sama gearbox tengah. Jadi gearbox tengah sama transmisi ini udah ada transmisinya ya. Jadi ini mobil ini ada dua speed low sama speed high. Jadi bisa pelan juga bisa kencang. Bagian saya ngencengin baut roda aja. Nah, pastiin kalau kita main RC Adventure dan sudah menggunakan velg padlock, jadi baut-baut ini tuh harus dikontrol supaya nggak boleh kendor. Karena kalau kendor, air akan masuk. Nah, kalau air akan masuk, busa di dalam sini akan cepat rusak. Jadi ya harus rajin-rajin lah kita kontrol seperti ini. Jadi sobat, kali ini yang perlu dilumasi adalah gearbox. Ini gearbox dalam sini. Ini dipastikan untuk dikasih grease ya, grease untuk pelumasan. Di samping sini, sekarang ini gardan portal, jadi juga perlu dikasih grease juga. Grease yang depan sama juga. Ada di bagian trackset ini, di bagian trackset ini ada gear diferensial yang dia itu bisa lock juga bisa open. Jadi gear differentialnya bisa open, jadi kanan kiri nggak jadi satu. Yang perlu kita lumasi juga untuk dikasih grease ya, di dalam sini ada di gearbox ini ya.
sama gear di gear Spur gear karena spur gear. sama pinion sini. Jadi nanti dikasih pelumas juga, kasih grease. Jadi kalau untuk gear kita akan menggunakan metal coating, tapi kalau untuk bearing kita akan pakai grease bearing. Semuanya dari produk Sado. Oke sobat, jadi sasaran utama kita kali ini adalah bongkar gardan dulu. Gardan belakang. Gardan belakang. Jadi copotin dulu ini. Ini namanya apa nih Mas? Seling untuk devlognya gear belakang. Oke. Kita akan lepas gardannya semua. Nah, satu tips kecil ketika bongkar RC, kalau kalian takut lupa bautnya, yang dibongkar belakangnya dulu sob, atau depannya dulu. Setelah itu dirakit ulang, karena posisi baut itu bisa lebih kurang, ya mirip-mirip lah. Paling nggak kan masih ada contekannya gitu Mas ya. Iya. Kita lepas kopelnya dulu ya. Ini kan posisi kering, jadi kalau kita lumasi nanti dia kalau kena air jadi lebih aman untuk main. Oh jadi agak basah gitu, minyak-minyak gitu, jadi air malah nggak bisa gampang masuk, Iya. maksudnya gitu ya. Iya. Oke, siap. Nah, akhirnya bisa ditaruh di sini. Jadi untuk kita semua yang masih awam kayak saya ya mendingan bongkar satu-satu lah ya. Nah ini adalah gear portalnya tadi. Masih dalam kondisi bagus atau Kondisi bagus. sudah mulai horor? Bagus semua, cuman ya kering aja, belum dilumasi. Nah untuk peralatan gear seperti ini biasanya itu bisa dibersihkan menggunakan semacam cleaner gitu ya, seperti degreaser atau sebanyak produk yang lain. Nah kalau kita kebiasaan menggunakan bensin. Kenapa? Karena kadang ada beberapa degreaser itu yang punya sifat lubrikan. Jadi susahnya adalah ketika sudah bersih, tapi grease yang mau kita pakai atau coating yang mau kita pakai lebih susah nempel. Jadi kalau kami biasa menggunakan bensin, karena bensin itu adalah senyawa yang paling netral. Jadi dicelupin aja begini, lalu digosok-gosok seperti ini sampai dia bersih. Dan apabila sudah, kita akan keringkan dia di atas sebuah kertas. Jadi ya seperti ini. Dalam-dalamnya juga kita sikat semua seperti ini. Nah, maintenance seperti ini tuh bisa dibilang sepele ya Mas ya. Tapi kalau nggak kalian lakukan, ya harus beli part-part lagi, dan ketersediaan part di Indonesia itu masih ya, minim sekali lah ya kalau untuk beberapa RC. Oke, kita lanjut. Untuk melepas gear ini nggak bisa ditarik gini ya. Ini harus ditekan ke belakang. Tapi nekannya ke belakang kan susah. Nggak boleh ditekan langsung duduk gini. Jadi kita kalau Pukul dari atas itu ya? dari atas, ini akan rusak. Jadi nggak boleh. Ini untuk bearingnya nanti dia nggak boleh masuk. Jadi cara sederhananya kita pakai akal gini ya. Jadi ditekan, jadi dia tidak akan merusak di bagian tengah asnya. Nah, dia tidak akan merusak ini. Jadi akan terlepas sempurna, jadi tidak akan bekas. Oh, takutnya ini penyok gitu Iya, kan? takut kalau penyok, bearing tidak akan bisa masuk sini. Oke, siap. Nah, ini sisa-sisa kotoran dari bearingnya sudah bisa keluar sendiri. Jadi nanti kalau dia sudah bersih, digoyang-goyang gini aja, baru kita grease ulang dia sama produk Sado. Nah, cara ngeringinnya cukup gampang. Ambil aja dia di sini, lalu tidurkan dia di kertas. Nanti bensin akan terserap otomatis melalui media kertas itu. Bisa pakai kertas koran, bisa pakai kertas yang lain. Cuman kalau kita biasa kan pakai kertas putih, karena apa? Banyak part-part kecil. Kalau kertasnya itu nggak putih bersih, nanti takutnya malah ketinggalan ya Mas ya. Gimana ini bongkar traksa sama aksial? Kalau saya pilih bongkar aksial, kalau Mas Hafid pilih bongkar apa? Yang lebih mudah aja. Yang lebih mudah aja. Ya guys.
Gear dalamnya sangat rumit sekali. Ini ada untuk buka tutup diferensialnya untuk lock sama open ya. Dia dikendalikan dari sini. Oh begitu. Open, lock. Silakan. Wow. Ini adalah ritualnya mandi bensin. Untungannya apa kalau pakai bensin? Ya itu tadi, bersihnya itu bisa kering. Nah kalau bersihnya kering memudahkan kita untuk melumasi dia dengan lebih rata. Tips untuk melepas e-clip ini ya. Ini pakai tang kecil juga bisa, tapi lebih mudahnya dia pakai obeng kecil aja, obeng min kecil. Jadi dia udah disiapin untuk lepasnya, ada lubangnya gini ya. Ini masukin, buka dikit aja tek. Nah, dia lebih mudah pakai kalau pakai obeng kecil. Ini mobilnya baru satu kar dan partnya sudah segini banyak. Sekalian bersihin sampai bersih. Oke lah. Gosok terus pakai hati, gosok terus pakai hati, gosok lagi, celup lagi itu. Jadi sobat, kalau bagi kalian pemula mungkin ingin membongkar takut tidak bisa kembalikan, caranya cukup mudah. Gunakan handphone kalian, handphone terserah. Jadi semua bagian itu kalian foto semua. Jadi tempat baut ini, bautnya manapun kalian foto. Jadi semua bagian baut-bautnya ini kalian foto semua. Jadi jangan khawatir nanti kalau barangkali lupa untuk kembalikan bautnya seperti semula. Kalian mudah tinggal buka lagi file fotonya. Oke, kali ini kita akan melumasi pakai grease ini ya. Grease dari Shadow yang produknya udah teruji. Dan nanti kita akan kasih treatment apa ini? Engine metal coating treatment. Seperti ini sobat. Grease dari Shadow. Oke sobat, jadi jika kalian memiliki seling yang bermasalah, seret tidak bisa gerak gini, caranya cukup mudah untuk membersihkannya. Kalian butuh plastik ini, plastik es atau berapa, sama butuh karet dan gunting aja. Kita kasih tahu tipnya. Taruh mana? Sekarang kita akan melakukan pembalasan. Apa itu pembalasannya? Ini enak loh, Mas. Beneran enak ini. Iya, nanti sisain ya. Dah. Masuk dari tadi kena oli terus. Boleh sekali-sekali kena yang enak-enak. Ya nggak sob? Oke. Masukkan 4 Mbak. sisi ini kalian ikat kuat dengan pakai karet ini.
Jadi caranya kita kayak bikin corong gitu ya. Nanti tinggal masukin oli di dalam sini. Nanti kita tinggal tarik-tarik. Nanti dia tembus di bawahnya sini. Saya pegangin deh. Belum. Ini ada tetesan olinya ya. Menandakan selang ini sudah terlubrikasi. Lakukan ini selama 2-3 kali sampai tetesannya menjadi bersih. Bukan begitu, Mas? Iya. Iya, selamat mencoba ya. Ini sebenarnya bisa kalau biasanya kita itu menggunakan silikon oil, silikon untuk diferensial yang berapa CST itu ya. Kali ini kita sama aja. Ini menggunakan sado. Grisado ini sama aja, hampir sama. Dia malah lebih untuk melapisi gear-gear kecil-kecil ini ya. Dia untuk melumasi ini. Dia juga cukup kental kok. Kali ini. Ada cara juga untuk masang diferensial. Tengahnya ini kan ada lubang ya, ada lubang. Jadi pastikan nanti dalam pemasangan lubang antar lubang ini bersilangan. Jadi jangan sampai bersilangan gini. Pasti akan patah nanti di dalam. Jadi harus posisi benar-benar seperti ini. Oke, kita tahan, kita tekan, dan kita putar-putar di bagian dalamnya. Nanti dia akan memposisikan pas di tengah. Oke, sudah rata. Dia akan berputar, berarti dia udah bener pemasangan. Jadi kalau diputer ini belakang sini diputer dan atas jangan berputar dengan sempurna, berarti pemasangan udah bener. Untuk pemasangan pemindahan gearlock ini ya, Divlock. Pastikan pin yang ini di dalam. Atau kunci. Coba ditarik-tarik ya, klak. Kita coba. Oh,
sorry. Ayo. Nah ini, di vlog kita sudah enteng sekali. Ya, nih. Lepas. Anjing. Lebih fatal mana sih, air sama lumpur, Mas? Hampir sama. Yang paling fatal itu air asin. Pabrik itu adalah pabrik-pabrik kita yang menggunakan sadu untuk engine mereka. Ya. Kayak kurang gede, kecil ini. Ya, oke. Hah? Gua ngefeel aja. Nah, kalau tips kita lanjut. Empat. Aku nggak. Oh, 3. Udah cukup apa minum kopi? Tak ngombe kopi deh. Sekali-sekali deh. Wah, udah ringan banget ini ya, Mas. Iya. Pastikan udah bener, terpasang yang bener dan berputaran. Oke. Untuk pemasangan shaft, ini kan panjangnya beda. Jadi yang untuk di dekat gear diferensial itu pastikan untuk yang panjang. Jadi yang paling panjang sendiri. Pastikan dia udah keluar. Yang pendek nanti sebelah sini ya, sebelah sisi luar diferensial. Oke. Yang panjang, yang pendek. Gua kakek teko lah guya. Tapi gak menyangka deh seperti gitu. Dunia kok. Pokoknya berapa kesulitan. Mau? Terus mau? Bu, taruh deh. Halo，来这试水，来这多少华试水的啊？助理看哪里？我不知道。 哦，我时间过了。
Untuk pemasangan diferensial Traxxas ini jangan lupa ini untuk pin untuk kancing dua diff-nya, diff lock-nya. Untuk pemasangan knuckle ini usahakan untuk bautnya di lock tip ya. Kayak lock tip yang 242, jadi warnanya biru. Jadi bisa mengunci, tapi nanti bisa dibuka kembali. Dikit aja, jangan terlalu banyak. Dan pastikan posisi knuckle ini di depan, jangan sampai terbalik di belakang ya. Depan searah dengan garden ini. Jangan lupa ada spacernya ya. Di tengah ini ada bushing kecil yang warna kuning ini. Pastikan juga terpasang. Tinggal pemasangan gearbox tengah. Metal apa? Teflon itu ya? Dari bahan plastik. Teflon. Delrin biasanya. Delrin itu semacam plastik yang kuat banget Keras ya, dan tahan kayak gesek. reinforce, tahan gesek. Untuk pelepasan gearbox ini ada 3 baut ya, 1, 2, dan 3. Ini lepas. Ini dual speednya itu berarti ya? Ya, 2 speed. Oh, gitu, 2 speed. Oke, nanti kita bongkar dan kita ganti metalnya, versi metal. Kayak gini ya? Oke, sudah terlepas. Gear dual speed. Ini kita tahan gini bisa, jadi tahan ya, dan baru kita buka. Gearnya Delrin. Ini ada spacer. Gear dalam. Iya, Chris. Gear dual speed. Ya. Halo. Untuk pemasangan gear pastikan udah bener ya.
Gear dual speednya. Oke, jalan. Kok itu terbaik? Keren lah. Apaan nih bro? Sejarah Sejak kenal Mas ini yang membuat tersesat di dunia ini. Kacau deh. Tinggal bagian terakhir, spur gear dan pinion. Belah pasang terakhir ya. Kalau ngeliat Traxxas ini itu sudah custom berarti Mas ya? Ini sudah full custom. KYX itu mereknya customnya itu Ya. Kenapa kok dinamonya ini harus dibawa ke depan Mas? Ya supaya lebih stabil, lebih berat, titik beratnya itu rata, depan belakang. Udah full metal ya, tinggal kita treatment pakai satu. Oke, sudah putar. Pasang kembali. Oke sobat, nah sudah kelihatan muka kita capek ya karena Traxxas itu kebanyakan baut kali ya? Iya. Kebanyakan baut apa? Ya juga sih, sangat rumit. Sangat Untuk pemula rumit. mungkin ya rumit. agak rumit Jadi kalian bisa mungkin save atau share video ini biar nggak lupa karena dari awal sampai akhir bener-bener kita tunjukin bagaimana cara treatment untuk bongkar. Dan sekarang sudah kita rakit bagian perbagiannya, tinggal kita finishing ngebangun RC ini kembali. Nah, untuk step-stepnya bisa dijelaskan Mas Afif. Jadi gimana Mas? Untuk kali ini pemasangan ini ya. Untuk pemasangan spur gear ini nggak boleh dikenakan stemped atau grease. Jadi dia dibiarkan kering karena dia ini terbuat dari derlin. Kalau dikasih stemped itu takutnya nanti malah jadi deposit. Jadi kayak akan bikin- terbusuk. Ini kan posisinya agak terbuka. Oke. Jadi debu-debu bisa Malah masuk sini nempel ya? malah lebih cepat rusak, cepat aus. kena Ya, debu. karena meskipun debu itu halus sobat, jadi dikit demi sedikit dia akan membuat seperti sedimen yang bisa mengganggu kebersihan dari ruas-ruas gear ini. Jadi gear ini itu memang diciptakan untuk kering gitu Mas Yafid ya. Jadi sampai pun di bagian ini itu kalau kita perhatiin itu ada karet-karet. Jadi umum lah semua RC juga menggunakan seperti itu. Jadi karetnya yang dijepit. Nah, Ya, jadi ini jenisnya kayak spacer, jadi Spacer. dijepit ini. nah, Ini nggak boleh kena oli, jadi dibiarkan benar-benar kering. Kalau terkena oli, dia makin slack, jadi mudah berputar, jadi nggak gigit malah. untuk aplikasi pembersihan gear ini, saran dari kami adalah menggunakan air hangat tanpa sabun. Karena kalau memang delrin kena sabun atau plastik reinforce itu kena sabun, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah karet yang warna merah ini dari merah gelap ini. Nah, ini nggak boleh kena oli, nggak boleh kena asam. Sebaiknya memang dia itu Benar-benar kering. benar-benar kering seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang. Untuk kopel yang pendek, ini bagian depan. Jadi ini lebih pendek daripada yang belakang. Jadi yang pendek itu bagian depan. Yang bagian depan yang sebelah sini ya.
Pemasangan pertama motor jangan lupa tuas dual speednya. Coba majuin dulu. Ini. Sip. Jadi Traxxas ini RC terribet yang pernah kita bongkar ya? Iya. Tapi puas ya? Puas, semuanya presisi. Jadi mulai dari awal sampai akhir ya, ini yang paling penting, kopel dimasukin. Kenapa kopel dimasukin? Nggak bisa ditawar. Jadi ya Bentar. Pemasangan atas dulu. oke itu. Oke, instalasi hampir selesai. Kalau ngelihat kayak gini nih rasanya kayak nggak dibongkar ya. Oke. Oke, pasangan roda. Selesai instalasi, tinggal pasang ban. Ngomongin ban Proline High-Rec ini enaknya dibuat apa sih mas? Main di batu hampir semua medan oke kalau Proline High-Rec ini ya. Batu, lumpur, pasir pun dia oke, all round. Jadi semua medan bisa dilalui. Kalau sama swamper enak mana di yang lumpur-lumpur gitu? Hampir sama ya. Bersama. Tergantung karakter driver ya. Jadi apapun banyak karakter driver itu penentu utama kali ya. Saatnya kita tes untuk mobil ini. Belakang? Coba. Baterai yang kita pakai ini baterai 3S sobat. Jadi kenapa baterai 3S ya? Karena kita suka pakai baterai 3S. Oke, remote nyala, siap. Siap. RC siap. Cek belok kiri, cek belok kanan. Cek speed. Oke. Aman ya? Coba jalan pelan-pelan. Satu.
Jauh lebih halus ya. Coba oper gigi. Cek lock diff. Open. Lock. Jalan. Depan. Open. Lock. Oke. Aman ya? Yes, jalan. Oke. Semua udah normal. Yes, pasang body. Coba pasang body mana? Oke, sekarang kita akan coba Traxxas kita di luar. Yuk, kita mulai. Sakit kan? Ya sobat, shadow treatment di Traxxas kita sudah selesai. Jadi kalau menurut saya sih bunyi desingnya itu jauh berkurang ya. Kurang. Ya cuman untuk performa ya Traxxas sendiri tadi tidak mengalami keawasan sama sekali. Jadi ya penggunaan produk shadow itu kayaknya jadi memperpanjang usia gitu ya Mas David ya. Yang jelas piring-piring juga lebih aman untuk dipakai air gitu. Jadi tujuannya kita mengaplikasi shadow itu supaya dia punya revitalisasi kuting, Iya. jadi yang rusak-rusak itu biar bisa nutup kembali sama waterproof ya Mas. Iya. Jadi seperti itu. Nah, bagi sobat sekalian yang ingin mencoba shadow, silakan saja. Jadi caranya itu sudah jelas seperti itu tadi. Kami pun ada menjual ya Mas ya. Jadi produk itu kecil-kecil, harganya murah banget. Refill ya. Refill ya, jadi kayak saset sampo ya, tapi separuhnya gitu. Jadi enak, bisa dibawa kemana-mana dan cukup simpel ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Nah, satu hal lagi, shadow ini punya keunikan. Jadi jangan kaget kalau kita tadi kelihatannya barbar gitu ya, pakainya banyak. Karena setelah dipakai main ya lebih kurang 3 kali lah ya, maka grease itu akan hilang. Jadi mungkin bisa dijelaskan Mas, hilangnya itu bagaimana? Sebenarnya grease itu tidak hilang, dia malah melapisi lubang-lubang yang kosong itu ya. Dia malah kalau dipakai itu agak melumer, jadi dia malah mengisi rongga-rongga yang kosong. Jadi dia malah bikin nempel gitu dengan ya, sempurna bikin gitu coating ya. Jadi seolah-olah itu hilang, padahal sobat itu tidak hilang. Justru itulah saat paling sempurna shadow itu teraplikasi di metal. Dan dari kami recommended. Jadi balen. 1, 2, 3. Dan dari kami berdua shadow itu recommended. Up next sobat, kita ada RC4WD, kita juga ada Boom Racing, kita juga ada Axia. Mana yang mau kita duluin untuk di shadow? Kalian bisa tulis di kolom komen. 2 komen yang beruntung, tentu saja yang benar ya. Step mana antara RC4WD atau Boom Racing atau Axial yang akan kita shadow berikutnya akan mendapatkan giveaway dari shadow. Ya sobat, up next kita punya RC4WD, kita punya Boom Racing, dan kita punya Axial. Nah, manakah yang akan kita shadow berikutnya? Kalian bisa tulis di kolom komen. Jawaban yang beruntung kita akan cari 2 orang ya Mas ya. Akan kita berikan giveaway dari Siput Hutan. Oke, semoga konten ini bermanfaat buat kita semua dan see you
Oke.